Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mauldi Wahid dari jurusan Akuntansi Syariah Angkatan 2023. Kali ini saya akan menjelaskan contoh penerapan ADA atau biasa kita panggil ADA dalam akuntansi dan bisnis Islami modern. Nah, kita sebelumnya beralih ke masalah ya. Sebelum kita memberikan contoh, kita mungkin akan memberikan masalahnya itu seperti apa. Dari masalah yang ada, sebenarnya salah satu tantangan utama dalam bisnis Islami modern kan adalah memastikan transparansi keuangan lembaga keuangan syariah ya, terutama dalam pencetakan transaksi pembiayaan, murobahan, dan lain-lain. Tapi banyak kasus itu ditemukan bahwa laporan keuangan itu tidak menampilkan detail harga pokok dan margin keuntungan secara jelas, sehingga menimbulkan keraguan kepada nasabah mengenai keadilan transaksi ya. Nah, bicara datanya, menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan OJK pada tahun 2023, sekitar 60% pembiayaan syariah di Indonesia didominasi oleh akad murabahah. Namun survei internal itu menunjukkan sebagian nasabah belum memahami bagaimana margin keuntungan ditentukan. Hal ini menimbulkan potensi masalah transparansi dan resiko reputasi bagi lembaga keuangan syariah tentunya teman-teman. Nah, apa sih yang harus kita lakuin? Langkah analis apa nih? Analytical step apa yang harus kita lakukan? Menggunakan metode ADA yang perlu kita ketahui atau bisa kita tahu itu accounting data analytics. Lembaga keuangan syariah dapat menganalisis pola pembiayaan murabahah melalui yang pertama ada data extraction. Kenapa sih saya bilang data extraction? Jadi data extraction itu sistemnya itu adalah dengan kita mengumpulkan data transaksi pembiayaan murabahah dan sistem core banking. Yang kedua ada data transformation, membersihkan data, memisahkan antara harga pokok, biaya tambahan, dan margin keuntungan. Yang ketiga ada data analisis, menggunakan teknik visualisasi ataupun dashboard untuk menggunakan transparansi harga dan margin pada setiap kontrak. Nah, analisis ini juga dapat mengidentifikasi anomali, misalnya adanya perbedaan margin yang tidak konsisten antara nasabah dengan profil resiko sempurna. Nah, keputusannya apa nih setelah ini? Keputusan apa yang harus kita tindak lanjuti setelah kita melakukan data step yang telah kita lakukan tadi? Keputusannya berdasarkan hasil analisis, manajemen itu harus memutuskan untuk menampilkan secara lebih jelas rincian harga pokok barang, margin keuntungan, serta biaya administrasi ya pada laporan keuangan dan akad yang telah dikontrak gitu kan. Selain itu, dibuat sistem notifikasi otomatis yang mengingatkan nasabah mengenai kewajiban pembayaran dengan menyertakan detail akad. Nah, nilai islaminya apa gitu kan? Karena saya sebagai mahasiswa akuntansi syariah, tentunya saya harus menambahkan setiap nilai islami dalam setiap kasus yang terjadi. Nah, keputusan ini mencerminkan prinsip transparansi al-shafafiyah dan keadilan ya, adil. Dalam Islam, menampilkan data secara jujur dan terbuka itu seringkali sudah diterapkan ya di lembaga keuangan syariah, menjaga amanah serta menghindari goror ya. Goror itu ketidakjelasan yang dilarang dalam muamalah dan tentunya Rasulullah SAW itu sudah bersabda ya dalam hadis riwayat Tirmizi, yaitu pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, shodiqin dan syuhada di hari kiamat. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi apa sih kesimpulannya? Penerapan ADA dalam akuntansi bisnis Islam modern, khususnya pada transaksi murabahah, itu membantu meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan nasabah tentunya ya, dan memastikan juga gitu kesesuaian dengan nilai-nilai syariah. Dengan integrasi teknologi analitik, lembaga keuangan syariah dapat menjaga profesionalisme sekaligus menegakkan prinsip keadilan dan kejujuran setiap transaksi. Nah, dan ini semua tadi data yang sudah saya bicarakan itu jelas sudah ada di dalam OJK, Otoritas Jasa Keuangan, laporan keuangan syariah di tahun 2023. Dan tentunya berdasarkan hadis Islam, yaitu dari hadis riwayat Tirmizi tentang perdagangan jujur. Mungkin sekian terkait bagaimana penggunaan ADA ataupun ADA
accounting data analis dari prospeksi saya ya sebagai mahasiswa akuntansi syariah. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.